Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayo kita kembali berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadikan ini nasihat yang senantiasa baru, bahwa kita bersyukur. Kadang mungkin yang menjadi pertanyaan, syukur apa gitu. Karena rasanya udah berkasa kok syukur. Rekasa kan naik ukurannya lagi BBM naik kayak gitu. Rekasa naik ukurannya dompetnya kosong gitu. Karena kita mengukur yang namanya nikmat hanya materi. Padahal sering kami sampaikan itu. Coba kalau jantung kita nggak berfungsi, kayaknya wis kudu mlebu rumah sakit. Coba kalau ternyata kita mungkin paru-parunya buat nafas susah, kayaknya kita sudah masuk rumah sakit. Bayar nggak? Masuk rumah sakit bayar bukan? Bayar. Oh berarti jadinya kalau jantung kita itu sehat, paru-paru kita itu sehat, ginjalnya sehat, gitu kan? Jadi nikmat besar yang harus kita syukuri, gitu. Nah dari situ semoga kita termasuk nih hamba-hamba yang bisa bersyukur, sehingga kemudian kesehatan kita optimalkan untuk bisa mencari kerinduannya dengan hadir di kesempatan kajian di sore hari ini. Nah, untuk itu kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat berkah kepada kita semua dengan kesyukuran kita insyaallah. Salawat salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Baik. Sore hari ini kita masih melanjutkan adab etika, tata kesopanan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Robnya. Nah, adab yang akan kita pelajari adalah adab sabar. Adab apa? Sabar. Yaitu maksudnya sabar dengan segala ketetapan-ketetapannya. Jadi kalau boleh kita resum dulu nih, kita itu sudah membahas adab hamba terhadap Allah itu apa saja dulu, bahwa seorang hamba mesti mentauhidkannya. 2, seorang hamba itu mesti punya rasa takut kepada Allah. 3, seorang hamba mestinya tunduk taat kepada Allah. 4, seorang hamba mestinya bersandar bergantungnya kepada Allah. 5, seorang hamba mestinya berprasangka baik terhadap Allah. Nah hari ini nih ada sabar. Nah, nanti ada bahwa seorang hamba mestinya bersyukur dengan segala apa yang ditetapkan atau nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ada adab malu, ada adab cinta. Ini diantaranya sudah kita bahas. Nah hari ini kita bicarakan adab sabar. Jadi begini Bapak Ibu kaum muslimin, termasuk adab seorang hamba terhadap Robnya adalah dia bersabar dengan semua ketetapan-ketetapannya, ketetapan-ketetapan Allah.
kudune sing jenenge menungso kados niku kalih ketetapanipun Allah nggih sabar. Nah, ketetapan Allah niku enten kalih. Satu ketetapan syariah, dua dirinci dulu nih. Ketetapan syariah itu maksudnya apa? Nggih niku awujud dawuh-dawuhipun Allah. Kula panjenengan niku mestinya sabar nindakaken napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah. Contohnya napa? Salat gitu kan. Napa melih? Napa melih? Puasa. Napa melih? Dawuhipun Allah. Kan infak, kan sedekah, kan zakat, itu kan, dan berbagai perintah-perintah lain. Termasuk seorang hamba itu mestinya sabar dengan ketetapan Allah syariah. Contohnya lagi untuk meninggalkan larangan Allah, sabar meninggalkan larangan Allah. Contohnya apa? Contohnya apa nih? Awisanipun Allah contohnya apa? Sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak mencuri, sabar untuk tidak memakan yang haram, sabar untuk tidak minum minuman keras dan seterusnya. Ini butuh sabar. Makanya ketetapan Allah itu ada ketetapan syariah, ada ketetapan qadariyah. Ketetapan syariah perintah-perintahipun Allah, awisan-awisanipun Allah. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah. Butuh sabar. Nah, kalau qadariyah, sabar ketika diuji dengan sakit atau sehat. Ini qadariyah. Ya. Sabar ketika diuji dengan sempit misalnya. Itu. Rezekinya seret, sabar, dan berbagai ketetapan-ketetapan yang lain. Saged dipahami? Jadi sabar tempatnya ada di mana? Sabar menerima ketetapan Allah, baik ketetapan apa? Syariah maupun ketetapan qadariyah. Karena Allah itu ada ketetapan ini, ada ketetapan syariah, ada ketetapan qadariyah. Ketetapan syariah wujudnya dawuh-dawuh. Ketetapan syariah wujudnya awisan-awisan, perintah-perintah, larangan-larangan. Nah, kita mestinya sebagai hamba sabar nindakaken dawuhipun Allah, sabar ninggalaken awisanipun Allah. Termasuk sabar ketika diuji sakit, sabar ketika diuji sempit. Karena Allah Ta'ala seperti itu membuat ketetapan-ketetapan. Ini Nah, dari sini yuk coba kita bahas nih. Ini teori tapi semoga nanti kita bisa mengaplikasikannya. Saniki kita bahas. Sing jenenge sabar sih artinya nopo? Sabar sih nopo artinya? Keberapa? Mengendalikan. Ada yang lain? Bagus. Nopo sih? Sabar sih nopo? Nah, kalau secara bahasa sabar itu artinya begini, mengumpulkan kekuatan diri. Ini verbal banget ya, tapi coba kita cermati ini. Mengumpulkan kekuatan diri untuk menghadapi rasa cemas dan keluh kesah dalam menjalankan perintah, dalam menjauhi larangan, dan saat menghadapi kesulitan. Jadi kita itu mengumpulkan nih kekuatan yang ada di badan kita. Men orang ngangluh, bisa dipahami nggih? Men boten ngangluh, men kita itu terasa nyaman di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan, atau juga saat menghadapi kesulitan. Niku sabar niku kados niku. Saya tanya, tindak ngaos grimis-grimis butuh sabar napa mboten? Butuh sabar napa mboten? Enggane kon milih mangkat pas agi terang napa milih mangkat pas sek udan? Kan gitu kan? Nek terang kan kepenak mlaku ya kepenak dan seterusnya. Maka orang yang berangkat ketika mungkin cuacanya mendung, bahkan dalane benyek, bahkan kemudian masih gerimis kok tetap berangkat menuju ke tempat ngaji, itu butuh kesabaran lebih. Berarti dia mengumpulkan kekuatan yang ada di badannya, nyong kudu tetap mangkat. Jane sih jangan ngetutna awak rasane greges, awak rasane kesel, awak mungkin rasane kados niki ning nyong arep mangkat.
berarti pahalanya lebih besar karena butuh kesabaran lebih. Saged dipahami napa mboten? Saged dipahami? Contoh sabar niku kados niku mengumpulkan kekuatan. Berarti sing hari ini hadir wong sing kuat-kuat banget berarti. Gitu. Nggih, ruhiyahnya kuat. Coba kalau mau alasan boleh nggak? Lagi kayak nano grimis ya paling-paling ya pada orang mangkat. Kayak gitu nggak? Coba berapa persen yang nggak berangkat hari ini kayaknya berapa persen? Banyak nih, gitu kan. Itu loh yang disebut sabar. Sabar menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Maka kalau kita tengok Allah Ta'ala itu berfirman begini nih. Surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. He wong-wong kang padha iman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu. Coba perintahnya itu double-double ini. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya, warabitu dan bersiap siagalah, wattaqullaha la'allakum tuflihun lan takwa dumateng Allah ben sira kabeh ki padha begja beruntung. Dan ini kan perintah sabar, perintah untuk ada isbiru wasobiru gitu loh. Menurut saya Utsaimin itu begini, sobiru berarti menahan diri dari maksiat. Sobiru ini kan isbiru, isbiru itu menahan diri dari maksiat. Wasobiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. Ya maksiat ya contohnya nahan lesan, boten grendengi. Butuh sabar napa boten? Butuh sabar napa boten? Butuh mengumpulkan kekuatan. Buati lagi cerewet grendengi jenengan terus nang jejere sabar. Nyong ora melu ngomong, sabar. Ini kan butuh menguatkan, ini butuh kekuatan diri. Kadang ora kuat. Lah nek ora kuat berarti melu iya kok kaya pancen kaya iki. Oh, berarti ora kuat ya, ora sabar untuk tidak ikut grendengi. Jadi menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, lesan, ngapusi, grendengi dan seterusnya. Wasobiru menahan diri untuk melakukan ketaatan tadi, tetap mangkat ngaji dalam keadaan gerimis. Ini namanya sobiru. Warobitu banyak melakukan kebaikan dan mengikutkannya lagi dengan kebaikan. Misalnya nih, tadi kita sholat asar, kemudian kita duduk menunggu sampai sholat maghrib. Waduh, ini orang hebat banget, berarti dia telah melakukan robitu, ribat. Jadi surat Ali Imran itu ndawuhaken he wong-wong kang padha iman isbiru. Nah, kon nahan diri dari maksiat, wasobiru, kon menahan diri sabar melakukan ketaatan, warobitu, ken siap-siap melakukan ketaatan yang lain setelah melakukan ketaatan. Jadi kalau berbuat baik itu ya langsung berusaha untuk kembali berbuat lagi dan seterusnya. Wattaqullah, perintah takwa mencakup semua ini tadi. Ini seperti rangkuman, ya kon sabar menahan dari maksiat, kon sabar menahan untuk berbuat taat, sabar untuk berbuat baik terus menerus. Masya Allah. Ini diperintahkan, kita diperintahkan seperti itu. Ken sabar nglakoni dawuh-dawuhipun Allah, ken sabar ninggal awisanipun Allah, ken sabar untuk berbuat bajik kembali setelah berbuat bajik. Masya Allah. Nek wong kok saged kados niku kepripun ulah kiye wong sing begja. Makanya disebutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wong sing begja nggih sing kados niku. Baik ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Kita pernah membahas adab seorang hamba terhadap Robnya itu kita disuruh husnudon dumateng Allah. Pun sampun dibahas. Dasi keingetan bareng. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas sing jenenge kula panjenengan menungso niku jane kudune kagungan prasangka sae dumateng Allah. Lah prasangka sae husnudon itu dalam hal apa? Kayak sabar tadi, berprasangka baik terhadap dawuh-dawuhipun Allah,
berprasangka baik terkait awisan-awisanipun Allah. Kok Allah dawuh salat janan kon ngapa sih? Gitu sih, anu ngapa sih kon dadakan diperintah salat, diperintah puasa dan seterusnya. Kita harus punya prasangka baik bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada tujuan, ada manfaat, ada hikmah. Semua yang dilarang oleh Allah pasti ada keburukannya, ada hikmahnya. Nah, kita berprasangka baik. Termasuk semua ketetapan Allah, kita kok diuji dengan kehilangan. Mungkin kehilangan harta yang kita miliki, kehilangan nyawa orang yang kita cintai, mungkin kita kehilangan berbagai macam buah-buahan, atau mungkin tanaman kita nandur ternyata kena hama. Pasti ada hikmah. Nah, orang yang bisa memetik hikmah dari ketetapan Allah namanya orang yang husnudon. Nah, apa hubungan antara husnudon dan sabar tadi? Husnudon adalah keyakinan bahwa dalam semua ketetapan Allah terdapat hikmah dan kebaikan. Sabar adalah ketegaran dalam menjalankan atau melaksanakan ketetapan Allah. Maka husnudon itu modal untuk bisa sabar. Dados nek kula panjenengan kepengin dados tiyang ingkang sabar, berarti kudu duwe panyana sae dumateng Allah. Harus punya prasangka baik terhadap perintah-perintah Allah, punya prasangka baik terhadap larangan-larangan Allah, punya prasangka baik terhadap ketetapan-ketetapan Allah sing mungkin kadang ora enak. Gitu ya. Bisa dipahami? Sakit dipahami? Coba diingat lagi nih. Begini. Husnudon dengan perintah sholat. Kenapa sih Pak Bu kalau panjenengan kok didhawuhi kon sholat? Gitu. Kira-kira kenging nopo? Hikmahnya apa sih kita kok diperintah sholat? Hikmahnya nopo? Ngerasakaken apa mboten? Saged ngrasakaken iya kok sholat jan aku rasane atine dadi tenang. Ya bukan problem macam-macam ning angger digawa sholat rasane dadi tentrem gitu. Bisa merasakan seperti itu? Jadi itu hikmahnya sholat. Hikmahnya sholat itu apa? Kita diperintah sholat bukan karena Allah itu butuh dengan sholat kita, bukan. Karena Allah sayang dengan kita. Podo sholat, men atine tentrem, men uripe kepenak, men uripe ayem. Sing jenenge ati jiwa gue butuh ngaso. Nah, kayak gitu loh. Ngasone hati, istirahatnya jiwa adalah dengan sholat. Nah gitu. Maka orang yang bisa memahami hikmah di balik perintah sholat, insya Allah sabar menjalankan sholat. Bisa dipahami mboten? Ning angger wong niku mboten ngertos hikmah di balik perintah sholat, misalnya qiyamul lail, sholat malam gitu kan. Anu ora ngerti hikmah kon sholat wengi mesti abot. Sebab orang ngrasakaken butuhe. Bisa dipahami? Ning bareng wong kok ngerti oh sholat malam aduh jeneng ati rasane dadi tentrem, lagi ana masalah nek digawa sholat malam ya kemudian Allah nanti berikan solusi. Maka orang yang bisa menyadari bahwa di dalam perintah qiyamul lail sholat tahajud itu ada kebaikan yang banyak. Bangun jam 3 untuk sholat terasa ringan. Sabar menjalankan tahajud itu jadi sabar. Makanya yang kita maksud ini, orang yang husnudon itu berarti punya modal untuk bisa sabar. Bisa dipahami apa betul? Saya dipahami apa betul? Contoh lagi nih. Orang yang faham hikmah di balik sakit, gitu kan, bahwa di dalam sakit itu ada kebaikan, insya Allah diuji dengan sakit, sabar. Coba sekarang saya tanya, kinten-kinten hikmah di balik sakit itu apa? Misalnya nih, blek jenengan kon jan dadak meriang geledak ngantos seminggu gitu kan. Bisa orang ngangluh, bisa orang gersula, bisa orang gerentah baik. Kinten-kinten anu kepripun? Anu bisa berprasangka baik terhadap Allah bahwa sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Orang yang bisa memetik hikmah seperti itu, insya Allah sakit sabar. Bisa dipahami? Jadi husnudon itu modal. Orang untuk bisa sabar itu butuh husnudon kepada Allah.
Makanya sekarang kita coba rinci aja lah supaya nanti mungkin lebih jelas. Sabar kalau ditengok dari objeknya maka bisa dibagi menjadi 3 tadi. 1, sabar dalam menjalankan perintah. Nah, saya ulangi. Ini kita rinci. Sabar nopo? Dibaca yang keras. Sabar dalam menjalankan perintah. Perintah sinten? Ya, kita sabar menjalankan perintah Allah. Jadi begini, untuk menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran, karena tabiat jiwa itu benci bila dibebani perintah, lebih suka santai dan bermalas-malas. Gini apa mboten? Nek ngetutaken ati, kepengine kula panjenengan nek dadi wong kepripun sing ora diperintah macem-macem, sing segeleme dhewek, sing bisa leyeh-leyeh, sing bisa mungkin bersantai-santai, sing wengi-wengi ora perlu ndedak tangi, wudu dan seterusnya. Kados niku napa mboten? Iya, nek ngetut jiwa seperti itu. Maka untuk menjalankan perintah sholat butuh kesabaran. Gak usah sholat lah, kita diperintah untuk apa? 1, ngaji butuh sabar, tolabul ilmi. Sholat butuh sabar untuk bisa terlaksana. Kon ngibadah puasa butuh sabar napa mboten? Butuh sabar napa mboten? Butuh. Ya. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah butuh sabar atau enggak? Butuh. Kenapa? Jiwa itu aslinya pelit. Ini setiap jiwa loh, setiap jiwa asline nek arep nggugu karep eman-eman napa mboten? Maringi sebagian harta kepada orang lain eman-eman napa mboten? Eman-eman. Iya, semua orang seperti itu. Kalau sudah urusan harta itu bahil, eman-eman. Maka untuk bisa berinfak, bersedekah, bayar zakat butuh kesabaran, mengumpulkan energi di dalam jiwa sehingga kemudian melawan kebahilannya, sehingga kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk infak, untuk sedekah. Butuh sabar, menjalankan perintah Allah itu butuh sabar. Haji butuh sabar napa mboten? Nindakake dawuh haji butuh sabar napa mboten? Butuh. Duwe duit tak angger ora diparingi kesabaran untuk membayarkan ONH. Saya tanya, duit 40 juta eman-eman napa mboten? 50 juta eman-eman napa mboten? Lah nggo tuku keramik besi omahe kepenak, nggo ngecat omah, gitu kan? Syukur malah lah nggo tuku lemah besi kena ditanduri, nggo gawe blumbang. Kados niku napa mboten? Kalau ngetut jiwa seperti itu, maka orang kok kemudian siap menyisihkan hartanya untuk bayar ONH, untuk naik haji, butuh kesabaran. Belum lagi nanti dalam pelaksanaannya di sana wis hawane panas gitu dan seterusnya, kon tawaf, kon sa'i, nanti bahkan harus wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, gitu dan seterusnya. Wah, ini butuh kesabaran. Nek boten sabar kepripun? Tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah haji. Termasuk kita diperintah untuk birrul walidain. Ini perintah loh, perintah. Nek ngetut naati, kepenginnya kepripun? Kepenginnya pripun? Lah mbok biyunge ngereng-ngereng kaya ngapa gembriang, wong aku kepenginnya turu ya turu. Kados niku napa mboten? Enggih kan? Kita kepenginnya yang santai-santai. Maka untuk bisa berbakti kepada orang tua, di saat malam-malam ibu ternyata minta diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil, padahal kita itu lagi ngantuk-ngantuknya, butuh kesabaran untuk bisa berbuat bajik kepada orang tua. Termasuk butuh kesabaran untuk bisa silaturahim. Gini apa betul? Abot banget silaturahim. Ya. Dua kakang 10 bisa kemudian dikunjungi 1 per 1 gitu kan. Hebat apa mboten orang yang bisa seperti itu? Masya Allah. Kita kan mau mengunjungi karena ada maunya gitu loh. Sesekali itu kita kunjungi dua dulur lanang, dua dulur wadon dikunjungi. Loh ngapa sih Rika mengeneh? Ya nujan kangen bae karo jenengan kok Mas suwe ora ketemu gitu kan. Bagus banget ini silaturahim kayak gitu. Kita paling ya gelem teka ya, Mas pindah sowan kula silaturahim nggih Mas gitu kan.
Nah, sing bikin deg-degan itu yang kaping kali itu loh biasanya. Kaping kali niku jan anaknya kulo badhe bayar semesteran. Nah, gitu kan. Langsung konangan ono bayar semesteran berarti arep ngapa? Oh, jebolan warp utang gitu kan dan seterusnya. Nah, makanya silaturahim itu butuh kesabaran. Orang kok mau menyisihkan waktunya, menyisihkan tenaganya, bahkan mungkin bawa oleh-oleh dan seterusnya. Masya Allah, ini luar biasa, butuh kesabaran. Termasuk untuk bisa berlaku amanah, jujur, butuh kesabaran. Ini contoh-contoh aja ya. Untuk jujur, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berjihad di jalan Allah, ini semua dawuh-dawuhipun Allah bisa terlaksana, berarti butuh kesabaran dari orang yang melakukannya. Makanya ini pahalanya besar ya. Menyempatkan ngaji pahalanya besar, mau menunaikan kewajiban sholat pahalanya besar. Kenapa? Butuh sabar. Enten boten tiang sing boten sabar nek kon nglakoni sholat jan ora kuat gitu. Ada enggak? Ada enggak? Ora kuat kon sholat 2 rakaat di waktu pagi jan ora kuat. Ada enggak? Enten apa boten? Kayaknya ngene meneng bae anu madan kerasa tangga sebelah dulure. Banyak orang yang sekedar 2 rakaat di waktu subuh saja nggak kuat, bangun-bangun sudah jam 7, sama sekali nggak melakukan sholat subuh. Padahal saya tanya, sholat kalih rakaat niku abot nopo enteng? Jebul enteng kangge tiyang sing diwenehi rezeki dening Allah ya. Bagi orang yang nggak dikasih rezeki jan wah bote pol. Bisa dimahami ya. Jadi untuk sholat saja butuh apa? Butuh kesabaran. Ada nggak orang yang nggak sabar untuk menunaikan ibadah sholat? Ada? Ada? Banyak. Banyak banget itu kan. Kayaknya seumur hidup ya sholat ya paling angger Idul Adha, Idul Fitri. Wong kadang-kadang Jumatan bekayane pada santai baik. Anda enggak ya Jumatan jadi santai baik. Anu ngapa sih orang Jumatan gombrang kok gitu kan. Kalah karo apa? Kalah karo gombrang. Tahu gombrang enggak? Ini lagi gombrang dadine pada orang sholat. Loh. Dan ini contohnya, oh ternyata menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Ini sabar yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yaitu untuk menahan diri dari yang dilarang. Ini juga butuh kesabaran karena tabiat jiwa justru tertarik dengan yang haram. Aneh kok, jiwa itu aneh. Gitu. Jiwa itu jane aslinya senang dengan yang haram-haram. Riba haram, tapi orang suka sekali nih kalau disuruh mungkin terkait dengan riba. Zina haram, tapi ternyata banyak nih kasus perselingkuhan kalau kita tengok di media sosial macem-macem. Ini sing istrinya itu dengan si itu kayak gitu ya, lagi viral ya. Istri FS sama KM, alah jen mumet banget itu rasanya gitu kan, macem-macem gitu dan seterusnya. Ya seperti itu, tabiat jiwa seperti itu ya. Tabiat jiwa itu suka memakan sesuatu yang diharamkan Allah. Tabiat jiwa itu suka nek lesannya digunakan untuk gerendengi. Padahal ini semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Riba, zina, makan haram, hibah, khianat, curang, marah, caci maki. Ini perkara yang dilarang oleh Allah. Saya tanya, untuk bisa menghindarkan diri dari ini semua butuh kesabaran apa mboten? Butuh. Makanya sabar itu tadi, sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kita mungkin tidak melakukan perzinaan, bisa jadi tidak berpahala. Kenapa? Karena memang tidak ada kesempatan. Contoh nih, tapi kalau ada orang punya kesempatan berbuat zina, kok
kok bisa tidak berzina, ini pahala besar di sisi Allah. Bisa dipahami apa betul? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf gimana godaannya Nabi Yusuf keberipun? Godaannya Nabi Yusuf dirayu oleh seorang wanita cantik, namanya siapa? Zuleha. Zuleha itu cantik, bernasab mulia, dia majikan, statusnya majikan. Yang dirayu itu Yusuf yang statusnya budak. Makanya kalau kita tengok di dalam surat Yusuf ayat 23, di sana itu sudah disebutkan laqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya wanita itu sudah bertekad untuk berbuat dengan si Yusuf. Yusuf pun sebenarnya juga kepencut. Aslinya seperti itu. Kenapa? Coba bayangkan, nek budak ngerayu majikan sih mungkin peluangnya kecil. Terus niku napa mboten? Kalau pembantu ngerayu majikan itu peluangnya kecil. Kenapa? Ibarat pungguk merindukan bulan. Bahasa Jawane cabul gayuh lintang. Susah ini. Tapi ini yang ngerayu itu Zuleha. Yang dirayu itu adalah budaknya. Mestinya Yusuf itu jatuh kepada perzinaan. Zuleha sendiri sudah mengamankan istananya, pintu-pintu sudah dikunci, pembantu yang lain sudah diliburkan, kamera CCTV sudah dimatikan. Sudah ada kamera CCTV ya? Ya enggane gitu lah, enggane gitu. Hari ini kan kayak gitu, kalau kepengen aman gitu berbuat jahat, jangan lupa kamera CCTV-nya dimatikan gitu lah. Tapi Yusuf tetap kemudian bisa tidak bergeming dengan rayuannya Zuleha. Berarti beliau itu diberi kesabaran untuk menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Sabar banget, Nabi Yusuf itu sabar banget. Enggak ada sekelas wong seniki lah, geblas kayaknya. Orang mau dirayu sih malah wis ngerayu kan, seperti itu. Itu Bapak Ibu kaum muslimin dan saudarakumullah. Jadi sabar yang pertama, sabar menjalankan ketaatan atau perintah-perintah Allah. Dua, sabar dalam menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Jangan butuh sabar itu untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, apalagi ketika ada kesempatan. Kita tidak khianat, tidak curang, tidak korupsi itu kenapa? Ya karena nggak punya kesempatan gitu kan. Ini cok kayak gaya-gaya halo, kayak koruptor. Padahal andai kita itu dapat posisi dan jabatan yang sama, bisa jadi gimana? Ya pada baik, gitu loh. Kita tidak korupsi, tidak khianat, tidak curang. Kenapa? Karena kita nggak punya kesempatan. Maka ada orang yang jabatannya mungkin ditempatkan di jabatan yang basah. Dia decision maker, pengambil keputusan. Dia itu menentukan proyek, menentukan ini. Kok bisa tidak curang, tidak khianat, tidak korupsi? Orang yang seperti itu sabare pol, punya pahala besar di sisi Allah. Bisa difahami? Jadi sabar yang pertama, sabar untuk apa tadi? Sabar yang pertama tadi apa? Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar saat menghadapi musibah. Jadi kalau ditengok dari objeknya, sabar itu ada tiga. Tabiat jiwa benci dengan kesulitan dan kesempitan, gelisah dan kecewa saat menghadapinya, maka butuh kesabaran hingga ia bisa merasakan kenyamanan sekalipun diuji dengan berbagai musibah. Sabar ini. Dan ini sabar yang paling dikenal orang, ya sabar dalam jenis ini. Dikiranya sabar ya cuma dalam urusan ini, padahal masih ada sabar 1, 2 itu tadi. Contohnya apa nih?
sabar saat diuji sakit, sabar saat diuji kemiskinan, sabar saat diuji dengan kesedihan, sabar saat kehilangan harta, sabar saat kehilangan nyawa orang yang dicinta, sabar ketika harus menghadapi kegagalan, sabar ketika harus menghadapi kekalahan. Berpahala? Berpahala sabar yang kayak gini? Pol, berpahala. Karena tadi kita kan nggak suka nih diuji dengan sakit, nggak suka diuji dengan sempit, nggak suka. Kok ada orang diuji dengan sakit tenang aja, orang ngangluh, orang gersula, masya Allah. Nah, cuma ya tadi wujudnya nanti sabarnya wujudnya apa? Kaitannya dengan sabar 1-2. Orang yang disebut sabar ketika menghadapi musibah, dia sakit tidak membuat kemudian meninggalkan perintah sholat. Ini namanya sabar nih. Dia sakit tidak kemudian berobat dengan yang diharamkan oleh Allah. Namanya sabar. Gitu. Kalau ada orang yang meriang setitik terus belas ora gelem sholat, namanya gimana? Namanya gimana? Tidak sabar. Lawang ora tayang ngadeg, sing jenenge sholat iki mboten kemudu. Cuman ketika memang nggak bisa bangun berdiri, boleh kok sholat sambil duduk. Kan seperti itu, bukan alasan untuk meninggalkan sholat ketika dia itu sakit. Lawang digawan jagung banu rekasa kok, mboten saged lenggah wong anu kenging kalih turun, gitu kan? Boleh sholat sambil tiduran, boleh? Boleh. Kalau memang sudah nggak mampu, badan kayak mayat itu miring, kepala di sebelah utara, gitu kan? Kemudian kita badan dimiringkan ke sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat nih wajah kita, sambil kemudian takbir Allahu Akbar. Ya, kemudian baca doanya dan seterusnya. Saatnya ruku ya dibawa kayak kode kita agak membungkukkan badan sedikit, gitu kan? Ketika sujud juga seperti itu. Jadi yang namanya sholat itu mbok dalam keadaan apapun harus dilakukan. Maka orang yang sakit dianggap sabar, nah dia itu tetap sholat. Abot wong mriyang sedidik bejan terus prei ora sholat. Padahal baru mriyang sedidik, gitu. Begitu ya, diuji dengan kemiskinan, protes karo Gusti Allah. Kurang apa nyong? Ujarku sholat 5 waktu wis tak lakoni. Bahkan sholat rawatib ya lho sedina ping 12. Saben wengi tahajud, esuk sholat duha, Senin Kemis ora tahu puasa. Ting melarat boy lo, Gusti Allah radil ora sudi ngesuk nyong ora arep salat maning. Itu namanya gimana? Tidak sabar. Gitu loh. Jadi sabar kalau kaitannya dengan dalam menghadapi musibah, jiwa tenang menerima ketetapan Allah. Ternyata kita sudah jerih payah banting tulang belum juga mendapatkan kesuksesan. Kita wis rekasane pol ngene ngumpulna bandar dunya, tahu-tahu kena musibah sehingga kemudian hilang. Dia bisa menerima dengan lapang dada. Lesane ora ngangluh, badannya tetap ngibadah dumateng Allah. Ini namanya sabar. Bisa dipahami? Nah, gitu. Jadi sabar itu ada di 3 tempat, gitu kan. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar saat menghadapi musibah. Semoga kita diberi kesabaran dalam 3 perkara ini. Gitu. Ini seorang hamba harusnya seperti itu, adabnya seperti itu. Baik, kaum muslimin dan saudarakumullah, ini terlalu berat, sampai di sini dulu. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Mungkin bapak-bapak yang ada di atas atau mungkin ibu-ibu, monggo, ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Kita sedang berbicara tentang sabar. Sabar itu ada di 3 tempat menurut objeknya. Terkait perintah Allah, terkait larangan Allah, terkait dengan musibah yang menimpa kita. Ya. Monggo, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Berarti besarnya pahala tergantung dari apa? Tergantung dari apa?
besarnya kesulitan. Jadi nanti pahala apapun dalam menjalankan perintah Allah kok kesulitannya lebih banyak, berarti ganjarannya lebih gede karena lebih membutuhkan kesabaran. Tadi yang kami sampaikan tentang thalabul ilmi saja, ngaji. Jangan pasti milih, penaknya yang mangkat ngaji yang terang gitu kan. Padahal nek kalau berbicara tentang ganjaran, ganjarannya lebih gede nek agi udan. Kenapa? Kenapa? Butuh kesabaran lebih. Atus niku napa mboten? Sing dadak kudu nggawa payung, sing rangsareng sing dadak roke kenang belet cincing aja keduwuren. Itu kan butuh kesabaran, butuh kesabaran. Maka nanti tergantung usahanya seperti itu. Semakin susah kita menjalankannya, berarti nanti semakin besar pahalanya. Kenapa sih sholat isya itu pahalanya sangat berlimpah dibandingkan dengan sholat yang lain, juga sholat subuh? Kenapa? Kenapa? Subuh dan isya ini pahalanya beda deh. Sholat isya itu pahalanya seperti orang yang sholat separuh malam atau satu malam ya. Kemudian sholat subuh itu seperti orang yang pahalanya itu seperti orang yang sholat semalam suntuk juga. Kenapa? Karena butuh kesabaran lebih. Contoh sholat kayak gitu, semakin berat kita itu menunaikannya, ya pahalanya semakin besar. Puasa juga seperti itu. Bisa dipahami ya? Makanya tadi kaitannya dengan larangan juga seperti itu. Semakin kita itu punya kesempatan untuk berbuat maksiat kok bisa menahannya, berarti pahalanya semakin besar. Orang yang tidak ada ketertarikan kepada minuman keras, nyong sih sabar, kono ora mabok-mabokan kecil. Ya memang nggak ada ketertarikan, lingkungannya juga nggak ada yang suka mabok-mabokan. Tapi ada orang yang pergaulannya dengan para pemabok, kok ternyata tidak mabok, gitu kan? Ini butuh kesabaran. Nah contohnya kayak gitu loh. Jadi pahala itu tergantung dari berapa kesabaran yang kita keluarkan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya, karena sementara ya sudahlah, ini dulu, ini tentang kesabaran. Semoga nanti bisa difahami. Yuk kita jadi hamba-hamba yang bisa bersabar menjalankan perintah Allah. Tadi perintah-perintah Allah kan banyak nih, ya. Nih, saya runtutkan lagi nih. Ada disuruh thalabul ilmi. Ini perintah Allah napa mboten? Ya, sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, zakat, infak, sedekah perintah Allah, haji ini diperintahkan, kita disuruh birrul walidain, kita disuruh silaturahim, kita disuruh berlaku amanah, jujur, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjuang di jalan Allah. Ini butuh kesabaran. Gitu. Untuk bisa menunaikannya butuh kesabaran. Gitu. Ya. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan sementara ini dulu, semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Dongo ditongo supaya kita diberi kesabaran. Allahumma afrih alaina sabran wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Makatan saking kawula mugi-mugi migunani wonten leresipun saking Allah, wonten kelentak-kelentanipun atur saking kawula kiyambak. Kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.